Bapak Ibu mungkin terkejut lihat nama saya, yaitu rahasia pelayanan yang sukses. Nah, sukses di sini saya definisikan sebagai memenuhi rencana Allah di dalam hidup kita. Jadi bukan sukses berkat-berkat seperti yang kita kenal ya biasanya, hidup sukses atau apa, tapi kita bicara mengenai pelayanan yang sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Kita memenuhi targetnya yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kalau misalkan kita melihat foto-foto di sini, orang-orang ini, kita tahu ya, mereka ini adalah pelayan Tuhan yang pelayanannya luar biasa gitu ya, yang terkenal. Kalau kita ke gereja, gitu, misalnya satu gereja ini, foto satu gereja di Surabaya, gereja yang banyak sekali jemaatnya, kita lihat, wah ini kok berkembang sekali ya gerejanya, besar sekali. Kemudian kita lihat pelayanan Bapak Stefano, Mbak Niko, Pak Philip Mantova, sampai ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri, menjangkau begitu banyak jiwa selama bertahun-tahun. Yang di sini fotonya True Worshipper, ini kan kita pelayanan musik. Ketika kita melihat mereka seperti itu, apakah kita pernah bertanya, apa yang menyebabkan mereka bisa seperti itu? Apa sih rahasianya? Nah kalau umumnya ya, kalau kita melihat orang-orang seperti ini, kita mikirnya, oh mereka ini pintar gitu ya, kasih contoh pintar banget gitu ya, pintar, punya wibawa, mungkin punya bakat musik yang hebat, sehingga pelayanannya bisa berkembang. Tapi apakah betul apa yang kita pikirkan? Apakah betul rahasia pelayanan mereka yang sukses itu seperti itu? Nah sekarang kita belajar dari tokoh Alkitab yang juga pelayanannya sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Nah kalau kita lihat Paulus tuh ya, kan orang hebat ya. Dia ngerti kitab Taurat, dia punya status sosial, dia warga negara Roma, dan pelayanannya tuh di berbagai macam kota yang sekarang sudah melintas negara. Nah pelayanan begitu meluas gitu di zaman itu. Nah apa sih rahasia pelayanan Paulus? Hari ini kita belajar dari kitab 2 Timotius 4 ayat 9 hingga 13. Bapak Ibu bisa baca di slide. Saya juga akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 4 ayat 9 hingga 13 itu adalah surat dari Paulus yang diberikan kepada Timotius. Pesan-pesan terakhir Paulus. Katakan, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krestus telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah yang kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika kau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkawinan itu. Nah Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari ayat ini? Kalau kita sering berpikir ya bahwa Paulus itu adalah seorang petarung tunggal atau lone fighter. Dia itu bukan kelompok dari 12 rasul gitu ya kan. Dia gak satu kelompok sama Petrus, sama Yakobus, sama Yohanes. Jadi kalau kita mau pelayanan Paulus yang tadi yang sedemikian banyak itu, kita mikirnya dia ini kesini kesana seorang diri. Tapi ternyata dalam pesan terakhirnya Paulus, kita bisa melihat bahwa dia meminta agar Timotius segera datang kepada dia. Kita melihat bahwa dia meminta dia butuh Markus untuk datang kepada dia. Artinya pelayanan Paulus itu dikerjakan bersama-sama, dikerjakan oleh rekan satu timnya dia. Jadi bukanlah pelayanan Paulus seorang diri. Maka kita bisa lihat bahwa sebetulnya sekalipun Paulus itu adalah orang yang hebat untuk ukuran manusia, tetapi pelayanannya dia yang luar biasa itu adalah karena kerja keras yang luar biasa dari timnya dia. Jadi bukan karena satu orang hebat, tetapi karena kerjasama yang luar biasa dari timnya dia. Kalau kita lihat kata tadi, bayangkan gimana mungkin Paulus satu orang bisa keliling ke Yudea, dia kemana, satu orang selama berpuluh-puluh tahun gitu ya, dan mengembangkan jemaat di sana. Karena dia kan tidak cuma berkhotbah, dia juga menggembalakan, dia juga ngasih firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di sana dan mereka bertumbuh. Karena itu saya mengingat quote-nya Helen Keller bahwa alone we can do so little, together we can do so much. Satu orang seberapapun sehebat apapun dia, yang bisa dikerjakan cuma sekian.
Tapi kalau bersama-sama kita bisa melakukan jauh lebih besar. Nah, seterusnya kita lihat timnya Paulus ini ada siapa saja sih? Kalau yang terakhir ini dia sebutkan ada nama-nama di sini yang saya dari penjelasan. Jadi ada Demas, paling ada satu orang ini Demas, Krestus, Titus, Lukas, kemudian ada Markus dan Tikikus. Jadi tidak sedikit jumlahnya. Kemudian kita lihat ya di sini dia pasti sudah pergi, makanya Timotius disuruh segera datang. Kita lihat timnya Paulus ini masing-masing ngapain sih mereka ini? Peran mereka apa sih? Nah, Krestus yang disebutkan lagi itu misionaris di Galatia. Dia juga mengatur jemaat di sana. Kemudian Titus itu misionaris di Galatia. Dia juga mengatur jemaat yang ada di Kreta. Terus ada 3 nama yang mungkin juga agak asing. Nah, Tertius ini saya tambahkan, tadi memang tidak dari kitab ini, tapi namanya disebut di kitab Roma. Dia itu adalah juru tulisnya Paulus. Jadi dia yang menuliskan pesannya Paulus untuk kitab Roma tersebut. Tikikus itu menyampaikan surat-surat Paulus ke jemaat-jemaat di berbagai kota. Sedangkan Lukas karena dia tabib, dia yang mendampingi Paulus, dia yang mengobati sakit dan luka yang diderita Paulus. Nah, dari timnya Paulus ini, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa ternyata panggilan pelayanan yang ada itu dikerjakan oleh mereka dengan peran yang berbeda-beda. Seperti di dalam kitab Roma 12:6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia berbeda-beda, menurut kasih karunia yang menurut kita. Jadi tujuannya memang sama. Tujuannya sama, yaitu memenuhi panggilan Tuhan yang sudah dikerjakan yang oleh mereka memberitakan Injil ke berbagai negara, berbagai tempat, tetapi dengan cara yang masing-masing berbeda-beda. Sama seperti gambar pasel ini. Jadi ada satu pasel gitu ya, satu pasel, pecahan-pecahannya kan tidak sama gitu ya, bentuknya tidak sama. Ada yang mungkin melengkung satu, ada yang menonjol satu, ada yang menonjol 2, berbeda-beda. Tapi semuanya harus lengkap, harus ditaruh di tempatnya, baru pasal itu bisa komplit, bisa terselesaikan. Nah, demikian juga panggilan Tuhan bagi hidup kita. Nah, kalau gitu, kita ini di tempat kita masing-masing, kita mulai dengan kita masing-masing ya. Kita ini mungkin tidak sehebat pendeta kita atau pemimpin kita. Kita tidak bisa nyanyi seperti WR gereja kita, atau berkhotbah seperti Pak Rocky, Pak Bambang, Pak Kim. Tetapi kita tuh pasti punya hal yang bisa kita kerjakan. Jadi dalam pelayanan ini tidak harus kita ini seperti pendeta-pendeta berkhotbah sehebat mereka. Sama seperti orang-orang ini, 3 orang ini yang punya peran yang berbeda dengan Paulus. Dia cuma mungkin ngasih surat, dia yang satu lagi Lukas ini malah tidak keluar ya pelayanannya, berarti dia kan mengobati sakitnya Paulus karena dia dianiaya, dia yang mengobati lukanya, sehingga setelah diobati Paulus bisa keliling lagi. Nah, demikian juga kita. Kalau seandainya ya kita nggak bisa, perasaan kita nggak bisa berkhotbah seperti bapak-bapak pendeta yang hebat, mungkin kita bisa menyampaikan khotbah yang kita dengar kepada orang lain. Entah kita dengan bercerita, kita dengan share khotbah itu, kita melalui WhatsApp, atau kita ikut dalam pelayanan multimedia itu juga menyebarkan berita Tuhan kepada para jemaat. Termasuk kita bisa melalui media sosial. Melalui media sosial kita bisa menyebarkan firman Tuhan itu seperti Tikikus. Dan kalau kita punya keahlian yang lain, kita mungkin bisa mensupport di dalam gereja ini, seperti Lukas yang mensupport Paulus. Kita mungkin bisa mensupport para pemimpin kita, pendeta kita juga. Nah, Rick Warren mengatakan tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi panggilan Tuhan sendirian. Kita diciptakan untuk saling membutuhkan. Jadi saya tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan sendiri, Anda tidak bisa, pemimpin Anda tidak bisa, pendeta Anda juga tidak bisa. Dan maukah saudara menjawab panggilan Tuhan? Terima kasih.